Well, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan mereview sebuah unit Suzuki. Ini merupakan Suzuki Grand Vitara. Ya, Suzuki Grand Vitara muncul kembali dengan desain dan fitur-fitur yang jauh lebih baik daripada sebelumnya dan jauh lebih modern daripada yang sebelumnya. Terlihat dari desain yang cukup signifikan pada 3 poin DRL ini, kemudian headlamp yang pindah ke bawah sini. Kemudian mobil ini juga memiliki dual mesin karena mobil ini menggunakan sistem hybrid. Nah, ngomong-ngomong, gua lagi ada di showroom Suzuki yang ada di Tanah Sereal. Lokasinya gua taruh di tag lokasi di bawah video ini, dan kalau kalian mau sekedar tanya-tanya atau mau beli mobil di sini, silahkan hubungi nomor Mas Dede yang ada di bawah sini nih. Kalau nggak ada di bawah sini ya udahlah, kalian lihat di deskripsi aja. Oh ya, untuk intermezzo buat kalian juga, di sini jenis mobil dan tipe mobilnya cukup lengkap dan ready stock. Rata-rata semua jenis mobil ready stock, dari mulai yang paling murah sampai dengan yang paling mahal semuanya ada. Nah, kembali lagi ke Grand Vitara ini, seperti gue bilang tadi, desainnya ya berubah drastis. Yang sebelumnya agak bulat-bulatan, kalau yang sekarang itu lebih ke tajam-tajaman dengan hiasan-hiasan chrome yang cukup menarik di sini di grillnya dan menghiasi grillnya yang cukup menarik. Nah, grillnya ini dia berwarna clear black piano ya, dan mobil ini ada diffusernya yang berwarna silver yang membuat tampilannya cukup menarik. Tapi kalau warnanya doff seperti over fendernya ini kayaknya akan lebih menarik lagi. Ini DRL-nya dia sudah LED dan headlampnya pun dia sudah LED proyektor yang dia tuh dilengkapi dengan warna doff. Ini membuat tampilannya lebih menarik. Oh ya, ngomong-ngomong, mobil ini memiliki dimensi yang gak gede-gede amat tapi cukup kokoh karena dia memiliki panjang sekitar 4,3 meter. Lebarnya itu dia hampir 1,8 meter dan tingginya itu sekitar 1,7 meteran. Nah, ground clearance-nya mobil ini karena ini SUV ya, tapi kalau menurut gua masuk ke crossover ya, dia memiliki ground clearance 210 mm. Nah, berbicara mesinnya, mobil ini mengusung mesin 1500 cc ditambah dengan mesin hybridnya, dan mesin ini dapat menghasilkan tenaga sekitar 102 horsepower di RPM 6000 dan torsi sekitar 136 Nm di RPM 4400, dan tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi otomatis. Nah, untuk sisi keselamatannya juga mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan BA juga, jadi sudah sangat lengkap sekali. Ya, ini tampilan samping dari Grand Vitara, dan lekukan bodinya tuh tidak terlalu banyak dan lumayan menarik karena ini bentuk di sini tuh seharusnya kayak diffuser ya, kayak seatbelt, tapi dia memang bodinya. Kemudian over fendernya tipis sekali yang berwarna doff, membuat tampilannya crossover sekali. Kemudian velgnya dia menggunakan velg two-tone. Sistem pengeremannya depan belakang dia sudah menggunakan disc, dan velgnya ini berukuran 17 in yang dibalut ban berukuran 215/60 ring 17. Nah, selain itu untuk handle-nya dia ada tombolnya karena ini mobil menggunakan keyless. Kemudian spion dia menggunakan warna clear black piano yang ada lampu sen di spionnya, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan rail roof juga. Nah, untuk Grand Vitara ini dia warnanya menggunakan warna two-tone, dan di pintunya sini dia doff ya, warna pintunya sini, jadi lebih menarik. Nah, ini tampilan belakang dari Grand Vitara. Di sini tertera tulisan Grand Vitara, mengesankan seperti mobil-mobil mewah lainnya. Tulisannya di sini. Kemudian mobil ini juga sudah modern sekali karena lampunya itu seperti lampu memanjang dari kiri ke kanan, walaupun dia dihalangi sama logonya ini ya, tapi sudah sangat modern sekali dan itu sudah LED. Namun sayangnya lampu sen, lampu mundur dia masih menggunakan halogen dan ada reflektornya di bawah situ. Selain itu mobil ini juga sudah dilengkapi diffusernya, tapi sayang
sayangnya lagi diffusernya ini berwarna silver. Seandainya dia berwarna hitam doff seperti over fendernya, dia akan lebih menarik lagi. Kemudian di sini ada tulisan hybridnya karena mobil ini memang sebuah hybrid. Kemudian ada spoiler yang terintegrasi sama lampu rem di spoilernya, antena yang shark fin, kemudian ada kaca belakang yang sudah ada defoggernya, kemudian wiper yang bergerak 180 derajat, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir dan kamera mundur di belakangnya sini. Oh iya, tidak hanya kamera mundur sebenarnya mobil ini, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360, jadi sudah sangat lengkap sekali fitur-fiturnya. Dan kita coba buka bagasinya. Nah, Grand Vitara ini memang sebuah SUV yang menggunakan 2 row saja, dan belakangnya ini full bagasi yang ada covernya ini. Di bagasinya cukup luas, jadi kalian bisa naruh bagasi berukuran medium atau satu yang besar bisa masuk ke sini ya. Dan di kanan kirinya tuh dia ada slot tempat penyimpanan sesuatu, bisa buat naruh sepatu atau barang-barang kalian yang nggak begitu besar. Kemudian kalau kita buka lantainya ini, di bawahnya itu dia ada ban serep, tapi sayangnya ban serepnya ini menggunakan velg kaleng, tidak sama seperti yang dipergunakan di keempat rodanya. Namun dia memiliki profil ban yang sama, 215/60 ring 17. Oke, gue udah ada di bangku depan dari Grand Vitara ini, dan surprisingly duduk di sini tuh nyaman banget, bangkunya juga empuk dan ada wings-wingsnya gitu. Walaupun menurut gue ini nggak plek-plek banget ya, apa gue yang kurusan? Karena biasanya gue kalau duduk di bangku yang ada wingsnya gitu plek tuh, tapi ini nggak begitu plek. Oke, kita bahas satu persatu apa yang kita dapat di sini. Dimulai dari bahan dashboardnya yang menggunakan bahan plastik. Dan sini ada empuk-empukan gitu ya, tapi nggak empuk banget. Dan ini ada jajetan asli. Kemudian ini ada tempat penyimpanan tertutup yang lumayan besar. Dan ada hiasan silver-silveran yang lumayan menarik. Dan panel AC-nya di kanan kirinya tuh dia ada hiasan clear black pianonya. Kemudian di tengah sini ada head unit yang dia berukuran 9 inch. Yang dikelilingi juga sama clear black piano sampai dengan ke panel AC yang di tengah sini, menampilkan sebuah kesan mewah untuk mobil ini ya. Kemudian di bawahnya itu ada panel AC dan kontrol AC-nya, dan kontrol AC-nya ini sudah digital. Kemudian di bawahnya tuh ada 5 buah tombol yang 02, yang satu buat idling start stop-nya. Kemudian ada stability control sama buat aktif sensor parkir. Kemudian di bawahnya tuh dia ada USB slotnya dan power outlet 12 voltnya, dan di bawahnya lagi itu ada wireless charging. Oh ya, ngomong-ngomongin wireless, head unitnya ini dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto dengan 2 cara koneksi. Yang pertama menggunakan wired atau kabel, yang kedua dia bisa menggunakan wireless. Nah, berlanjut kita ke persnelingnya, automatic, dan di belakangnya sini tuh dia ada handrem yang masih menggunakan otot, dan ada cup holder 2 biji di sini. Habis itu di sini tuh ada konsol box, dan ini tuh bisa dimajuin atasnya dan bisa jadi armrest. Dan ininya tuh dia empuk ya, empuk, dan ada jejetan aslinya, jadi enak. Dan kalau kalian mau nyimpen barang di sini bisa dibuka dengan tempat penyimpanan yang lumayan. Nah, kita bicara ke instrumen clusternya. Dia itu sudah sangat modern sekali dan cukup lengkap, karena di tengahnya tuh dia MID dan kanan kirinya tuh dia masih pakai jarum-jaruman. Dan kenapa BBM-nya pakai jarum-jaruman juga ya? Harusnya dia harus pakai digital tuh biar lebih keren lagi. Oh iya, kemudian dia punya hand up monitoring, jadi ini bisa nongol sebuah monitor buat informasi juga. Dan kita bahas setirnya ya. Setirnya tuh dia menggunakan bahan empuk agak keras gitu ya. Sayangnya juga nggak flat bottom bawahnya, jadi dia bulat. Dan ada pencet-pencetan tombol seperti biasa, kanan kiri, kiri buat entertain, sebelah kanan buat cruise control. Kemudian ada tombol-tombolan telepon sama voice overnya. Dan setirnya ini sudah ada pedal shiftnya. Kemudian untuk flexibility-nya dia sudah tilt dan juga sudah teleskopik, jadi sudah
nyaman sekali nyetir mobil ini dengan posisi duduk yang kita bisa atur sedemikian rupa. Nah, sebelah kanan setir ya ada panel AC sama start stop engine bottom yang dikelilingi sama krum-kruman, dan bahan yang di start stop engine ini dia empuk-empukan ya. Kemudian di bawahnya ada buat adjust lampu instrumen clusternya sama buat pengaturan ketinggian headlampnya, dan ada tombol 360 kameranya. Nah, ada tombol-tombolan kosong sih 3 biji di sini. Harusnya ini nggak ada sih, biar lebih bagus lagi. Di door panelnya menggunakan bahan plastik keras, tapi sama seperti di belakang, dia ada bahan empuk-empukan sini yang ada jahitan aslinya yang kena tangan kita. Dari bangku belakang sampai dengan bangku depan dia menggunakan bahan empuk. Dan ada power window 4 titik yang dibalut sama clear black piano, sayangnya ini masih ditutup ya. Kemudian ada electric mirror yang dia tuh sudah otomatis reflexnya. Kemudian di bawahnya ada cup holder dan set pocket. Balik lagi ke bangkunya ini kan gue bilang tadi empuk sama enak ya. Dan dia tuh pengaturan bangkunya cukup lengkap karena dia ada naik, high adjustable-nya, kemudian maju mundur sama reclining-nya. Sayangnya itu masih manual. Spion tengahnya dia sudah ada auto dynamic-nya, kemudian masih disematkan tempat penyimpanan kacamata, dan ada buat buka tutup sunroof-nya. Nah, ini ada lampu baca, dan sun visor-nya tuh dia sudah ada kacanya di kedua lampunya. Itu tadi review kami tentang Suzuki Grand Vitara ini, dan ya seperti gue bilang di awal, perubahannya sangat signifikan dengan nekukan-nekukan bodi yang lebih tajam dan fitur-fitur yang lebih baik. Gue ingetin lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda, dan jangan lupa buat Anda yang belum subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian terinformasi semua video-video baru dari kami. Bersama gue Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.